Kuasa hukum Nadiem Makarim membantah grup WhatsApp Mas Menteri digunakan untuk proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook. Bertolak belakang dengan pernyataan Kejaksaan Agung yang sebut grup dibuat sebelum Nadiem jadi menteri dan membahas program digitalisasi di Kemendikbud. Nadiem Makarim yang kini berstatus tersangka korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook membantah grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sengaja dibentuk untuk atur proyek tersebut. Melalui kuasa hukum, Nadiem menjelaskan grup WhatsApp tersebut dibentuk untuk menjalankan program menteri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, bukan untuk memuluskan proyek pengadaan barang. Minta beliau untuk menjadi menteri pada waktu itu. Nah, atas dasar itulah maka Pak Nadiem mengumpulkan ya orang-orang yang expert di bidang itu ya untuk ini sekedar untuk mempersiapkan atau membuat gagasan serta hal yang terkait dengan arahan Pak Jokowi itu ya, terutama dalam konsep Nawacita, kemudian program RPJM 2000. Keterangan pengacara Nadiem ini bertolak belakang dengan temuan Kejaksaan Agung yang sebut grup WhatsApp Mas Menteri Kortim sudah dibentuk sejak tahun 2019 oleh Juristan, Nadiem Makarim, dan Fiona Handayani untuk membahas rencana program digitalisasi pendidikan. Bahkan sebelum Nadiem resmi diangkat jadi menteri oleh Joko Widodo. Pemirsa, sidang pra-peradilan sejumlah aktivis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ricuh. Protes terjadi karena majelis hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan para aktivis. Ketegangan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang pra-peradilan aktivis mahasiswa Harik Anhar. Peristiwa ini terjadi setelah Hakim Tunggal Sulistianto Rohmat menolak 2 gugatan pra-peradilan yang diajukan Horik. Sejumlah pengunjung sidang yang tak terima dengan putusan itu protes di ruang sidang. Kita sudah mendengar putusan Hakim Tunggal pra-peradilan. Tentu kami sangat kecewa dengan hasil putusan ini, gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritik, para kelompok kritis di negara ini. Sudah tidak ada tempat bagi aktivis pro demokrasi yang terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di negara ini. Kami selalu konsisten untuk mengatakan bahwa Del Pedro dan 3 tersangka lainnya adalah tahanan politik. Situasi juga memanas saat pengunjung membentangkan poster tuntutan pembebasan Horik dan aktivis lainnya. Mereka menolak keluar sehingga memaksa petugas keamanan menghalau mereka keluar ruang sidang. Majelis Hakim menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhaen. Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur. Hakim menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhaen Rismansyah. Hakim menyatakan bahwa penetapan sebagai tersangka dan penggeledahan terhadap Del Pedro oleh Polda Metro Jaya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sementara menurut kuasa hukum Del Pedro, penolakan pra-peradilan ini mengecewakan karena menurutnya penangkapan Del Pedro tidak berdasarkan 2 alat bukti. Soal pertimbangan hukumnya, majelis hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh 2 alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka
sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan 2 alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Dengan ditolaknya pra-peradilan tersebut, maka kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi dengan tersangka Del Pedro tetap dilanjutkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Luki Saputra Namo di Kupang NTT beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa serta 6 saksi. Ibu Prada Luki Saputra Namo sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah. Bosong budak, anak bosong harus pecah. Bosong pecah. Polisi hati iblis. Bosong harus pecah. Sambil memeluk foto anaknya, Ibu Prada Luki Saputra Namo, Sepriana Paulina Mirpe, sempat histeris karena tak kuasa menahan amarah saat hendak dipanggil masuk ruang sidang untuk mengambil sumpah bersama para saksi lainnya. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Militer 3 Kupang NTT Senin pagi dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa beserta 6 saksi. Sidang digelar secara terbuka untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan korban Prada Luki Saputra Namo meninggal dunia. Pengadilan militer juga menghadirkan 4 saksi dari TNI dan 2 orang lainnya yakni ayah dan ibu kandung Prada Luki Saputra Namo. Terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi pada Batalion Teritorial Pembangunan Waka Ngamere Kabupaten Nagekeo dihadirkan sebagai terdakwa pertama. Ia didakwa mengizinkan anak buahnya menganiaya Prada Luki sehingga menyebabkan korban mengalami luka serius. Kasus penganiayaan berujung kematian Prada Luki diketahui setelah korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di unit perawatan intensif RSUD Airamo Nagekeo 6 Agustus 2025. Luki meninggal karena diduga dianiaya beberapa orang seniornya. Pihak TNI telah merampungkan berkas perkara 22 tersangka kasus tersebut ke auditor militer. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ironis bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak saya. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah ini prihatin kita. Sementara itu PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah.